Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Lestari dari D3TI2B dengan NIM 1903045 ingin mempresentasikan hasil tugas pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dibuatnya aplikasi penjualan skincare ini adalah untuk mempermudah dalam hal pengelolaan stok skincare. Aplikasi stok diperlukan untuk menjamin kelancaran pemenuhan permintaan. Sebab bila tidak ada persediaan barang, maka kebutuhan tidak terpenuhi. Dan aplikasi ini juga mempermudah kasir dalam menghitung kembalian, untuk menghindari terjadinya kesalahan saat melakukan proses kembalian oleh si kasir. Lanjut, di sini ada kelas diagram dari penjualan skincare itu, yaitu di mana ada agregasi dan ada implement. Ada juga kelas, terus ada interface. Lanjut, apa itu kelas? Kelas merupakan cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Apa itu objek? Objek merupakan sebuah variabel yang merupakan instan atau bentuk dari kelas. Objek itu memiliki status atau state dan memiliki tingkah laku atau behavior. Status di dalam pemrograman itu dikenal dengan istilah atribut atau variabel. Tingkah laku atau behavior merupakan fungsi atau prosedur yang di dalam konsep OOP dikenal dengan metode. Nah, ini merupakan contoh program dari objek dan kelas. Lanjut, apa itu modifier? Modifier merupakan sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Hak akses sendiri diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP itu sendiri. Ini ada contoh dari modifier. Lanjut, apa itu inheritance? Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut kelas super atau superclass, sedangkan kelas yang diwariskan disebut subclass. Lanjut, apa itu polymorphism? Polymorphism merupakan konsep OOP di mana variabel atau metode dipanggil kembali dari sebuah kelas. Dipanggil ulang pada kelas turunannya dengan perilaku yang berbeda tiap kelasnya. Nah, di sini ada contoh program dari polymorphism. Bisa dilihat. Lanjut, apa itu encapsulation? Encapsulation merupakan sebuah proses pemaketan atau penyatuan data bersama metode-metodenya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Apa itu abstraction? Lanjut, ini langsung ke interface. Interface merupakan kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya, dan tidak boleh tidak. Di dalam interface, deklarasi variabel memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Nah, ini contoh dari program interface-nya. Lanjut, apa itu exception handling? Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Ini contohnya. Lanjut, apa itu GUI? GUI merupakan Graphic User Interface yang merupakan suatu aplikasi dalam Java yang berbasis grafik. GUI membuat hasil dari suatu program tampak menarik dan nyaman ketika digunakan oleh para user, serta kemudahan penggunaan program. Java menggunakan dua kelas untuk GUI, yaitu Java AWT atau Abstract Windowing Toolkit dan Swing. Nah, di sini ada contoh GUI dari penjualan skincare, yaitu bernama Lestari Skincare. Bisa dilihat di sini. Lanjut, apa itu event listener? Event listener digunakan agar program GUI bisa memberikan tanggapan atau melakukan proses sebagai respon atas event yang terjadi pada suatu komponen. Maka, perlu ada event listener yang akan berfungsi untuk mengenali event yang terjadi dan melakukan penanganan terhadap event tersebut. Ini di bawah ada contoh dari event listener. Lanjut, apa itu database connectivity? Java Database Connectivity atau JDBC merupakan API yang digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi Java dengan DBMS, baik itu MySQL, Oracle, Microsoft ODBC, dan DBMS lainnya. Nah, ini contoh dari program connectivity.
Lanjut, kita sekarang masuk ke program, buka NetBeans. Nah, di sini nama projectnya itu bernama penjualan skincare 1, di mana ada package connectivity, controller, model, dan view. Sini juga ada UML diagram PBO, yaitu bernama penjualan skincare. Lanjut, kita langsung saja menjalankan programnya dengan cara mengklik pada bagian toolbar dengan nama Run Project. Di sini kita coba button close-nya dulu apakah berfungsi dengan cara mengklik button close. Ya, button close berhasil. Lanjut kita klik lagi Run Project. Di sini di tabel ini saya sudah memasukkan beberapa data. Data ID skin, kode skin, nama skin, stok, dan harga. Sini ada 7 data. Ini prosesnya itu proses kasir. Jadi yang mengakses ini hanya kasir, di mana kasir dapat melakukan proses CRUD seperti simpan, edit, hapus, dan si kasir juga bisa melakukan proses transaksi yaitu kalkulator sederhana. Langsung saja kita coba memasukkan data dengan cara masukkan ID skin 8, kode skin S08, nama skin toner Emina, dengan stok 10 dan harga 25.000. Lalu kita pencet pada button simpan. Kemudian maka data secara otomatis akan tersimpan di dalam tabel. Kemudian apabila kita ingin mengedit atau mengubah suatu data, kita klik pada bagian data yang ingin kita ubah, contohnya seperti toner Emina. Di sini kita mau mengubah stoknya menjadi 100 dan harganya menjadi 35.000. Kemudian kita klik pada button edit. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan data berhasil diubah, kemudian klik OK. Maka data akan berhasil diubah secara otomatis dengan stok 100 dan harga 35.000. Kemudian apabila kita ingin menghapus suatu produk, kita klik lagi pada tabel yang ingin kita hapus seperti facial wash Emina. Kemudian kita klik pada button hapus. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan data berhasil dihapus. Kemudian klik OK. Nah, itu merupakan proses CRUD dari penjualan skincare. Lanjut, kita masuk ke proses transaksi, yaitu dengan cara klik pada tabel yang ingin kita beli. Contohnya, pembeli ingin membeli toner Wardah. Kemudian, masukkan harga sesuai dengan tabel yang sudah kita inputkan, yaitu 25.000. Kemudian, contohnya si pembeli ini membayar dengan harga 30.000. Lalu kita klik pada button bayar, maka secara otomatis akan muncul kembalian 5.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.